Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengikuti kuliah pertama mata kuliah pengantar manajemen. Perkenalkan, nama saya Aisyah Maulida dan selama kurang lebih 1 semester ke depan saya akan membimbing dan menemani kalian untuk belajar mata kuliah pengantar manajemen. Baik, sebelum mata kuliah ini kita mulai, saya harap kalian sudah membaca RPS yang sudah saya upload di Vclass. Di sana kalian bisa melihat atau membaca pengantar manajemen ini mata kuliah yang seperti apa, kemudian apa saja yang akan kita pelajari nanti, dan juga step by step pelajaran pada semester ini. Dan tidak lupa juga saya ingatkan, silahkan membaca sistem penilaian dan juga kontrak kuliah. Jadi sistem penilaian itu ada beberapa unsur yang akan saya nilai di kuliah ini, dari tugas individu, tugas kelompok, kemudian juga tugas UTS. Yang paling besar porsinya itu tugas UAS, dan yang terakhir itu keaktifan di kelas. Dan juga kontrak kuliah mengenai seberapa banyak kalian boleh tidak hadir di kuliah ini jika ingin mendapatkan nilai akhir. Baik, langsung saja kita mulai kuliah kita pengantar manajemen ini. Nah, yang pertama saya mulai dari definisi manajemen. Ada banyak sekali definisi manajemen dari berbagai macam ahli. Tapi ini ada definisi yang umum digunakan dalam pendidikan manajemen. Yang pertama yaitu dari Stoner, Freeman, dan Gilbert. Mereka mengatakan bahwa proses perencanaan, pengorganisasian, pengawasan terhadap anggota, dan penggunaan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tidak jauh berbeda, Griffin juga memberikan definisi yang agak serupa. Hanya saja Griffin di sini menambahi penggunaan kontrol sumber daya untuk mencapai sasaran efektif dan efisien. Kemudian Follett juga mengatakan bahwa manajemen merupakan seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Cukup unik ya definisi dari Follett ini. Selanjutnya Knott dan O'Donnell juga mengatakan definisi manajemen yang cukup menarik, bahwa definisi manajemen ini berfungsi untuk mencapai sesuatu melalui orang-orang. Selanjutnya, nah, ini menurut kamus Microsoft Encarta bahwa makna kata manajemen dalam bahasa Inggris memiliki 4 makna. Yang pertama, administration of business, yaitu sesuatu yang digunakan untuk urusan bisnis atau menjadi bagian dari bisnis. Kemudian, manager as a group, yaitu kolektivitas manajer dan pegawai, terutama jajaran direktur dan eksekutif. Yang ketiga yaitu handling of something successfully, yaitu menangani urusan dengan tahap berhasil. Yang terakhir adalah skill in handling or using something, yaitu keahlian untuk mengelola atau memanfaatkan sumber daya tertentu yang dimiliki oleh suatu organisasi. Nah, ini project management. Jadi ini hal-hal pokok yang ada dalam manajemen. Yang pertama yaitu perencanaan, kedua pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Apa itu perencanaan? Perencanaan yaitu menentukan apa yang akan kita kerjakan untuk mencapai tujuan dengan memanfaatkan sumber daya. Kemudian setelah ada perencanaan, ada pengorganisasian, yaitu membagi kegiatan besar menjadi lebih kecil. Terkait dalam hal ini yaitu pada pembagian tugas dan kewajiban. Yang ketiga yaitu pengarahan, adalah membuat anggota bekerja sesuai perintah untuk mencapai tujuan organisasi. Dan yang terakhir, pengawasan, adalah memastikan atau mengontrol bahwa rencana yang telah dikerjakan sesuai dengan ketetapan yang telah ditentukan. Jadi pengawasan di sini berfungsi agar seluruh segmen atau seluruh tahapan dalam proses manajemen ini berjalan lancar sehingga tujuan organisasi bisa tercapai dengan baik. Nah, ini adalah prinsip dasar manajemen sesuai dengan menurut aliran modern, yaitu yang pertama, manajemen tidak dapat dipandang sebagai suatu proses teknis. Selanjutnya, manajemen harus sistemik dengan pertimbangan yang hati-hati.
Dalam segi pengawasan, prinsip dasarnya yaitu organisasi sebagai keseluruhan dan pendekatan manajer untuk pengawasan harus sesuai dengan situasi. Jadi manajemen ini harus fleksibel sesuai dengan kondisi yang dihadapi oleh organisasi. Dan yang terakhir yaitu pendekatan motivasi. Pendekatan motivasi ini berfungsi untuk menghasilkan komitmen pekerja terhadap tujuan organisasi karena tujuan organisasi ini sangat dibutuhkan demi kelanggengan atau demi daya hidup organisasi itu sendiri. Lanjut. Nah, selanjutnya yaitu manajemen sebagai ilmu dan seni. Secara umum, manajemen sebagai ilmu ini merupakan dimensi teoritis dan metodologis yang harus diuji dan dibuktikan dengan fakta atau data secara objektif. Selanjutnya, manajemen sebagai seni timbul dari percobaan, pengalaman, pengamatan, dan penerapan manajemen. Dalam hal ini, seorang manajer dituntut untuk memiliki kemampuan bagaimana caranya memerintah orang lain supaya mau bekerja sama untuk meraih tujuan bersama. Jadi, dalam seni ini ada unsur bakat atau talenta. Tapi untuk menjadi seorang manajer yang baik, perlu waktu dan perlu proses belajar yang tidak singkat. Nah, selanjutnya ini ada beberapa pendapat dari ahli bahwa manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif yang didukung oleh sumber lain dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Ini menurut Hikmat. Selanjutnya juga ada dari Malayu bahwa ilmu dan seni manajemen yaitu proses mengatur pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Dan yang terakhir dari Manulang yang mengatakan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni, perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Jadi ini maksudnya tidak terlalu berbeda dengan definisi manajemen sebagai ilmu, definisi manajemen secara umum, tapi lebih ditekankan ada perbedaan manajemen sebagai ilmu dan sebagai seni. Nah, selain itu juga ada manajemen dari filsafat. Nah, filsafat kita mulai dari filsafat sebagai ilmu pengetahuan terlebih dahulu. Jadi, filsafat ilmu pengetahuan yaitu cabang filsafat yang membahas tentang sejarah perkembangan ilmu pengetahuan, metode-metode ilmiah, serta sikap etis yang harus dikembangkan oleh para ilmuwan. Dan ini berfungsi sebagai sarana pengujian penalaran sains, merefleksi, menguji, mengkritis asumsi dan metode keilmuan, serta memberikan landasan logis terhadap metode keilmuan. Ini menurut Yudhistira. Jadi ilmu filsafat itu menjadi akar munculnya teori-teori manajemen sehingga dapat berdiri sebagai ilmu yang memiliki aspek metodologis dan epistemologis yang menghasilkan pengetahuan empiris. Ya. Nah, ini kerangka filosofis utama dalam filsafat sebagai ilmu pengetahuannya. Pertama, disposisi epistemologis, yaitu kemampuan seseorang dalam memahami fakta dengan cara mempercaya atau memegang keyakinan. Selanjutnya juga ada disposisi ontologis, yaitu permasalahan ontologi menggali sesuatu dari yang nampak. Ontologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang sifat dasar dari kenyataan yang terdalam, membahas asas-asas rasional dari kenyataan. Selanjutnya, perspektif manajemen dalam ilmu filsafat. Yang pertama, perspektif naturalis agensi. Perspektif ini berfokus pada hasil akhir. Gaya kepemimpinannya umumnya bersifat developer atau pembangun. Kemudian juga otonomi tugas dan tanggung jawab pada manajer. Jadi dalam perspektif ini, manajer membagi tugas ke bawahan. Jadi mereka lebih leluasa menjalankan tugas itu, tapi tanggung jawab utama terletak pada manajer. Selanjutnya, perspektif kedua yaitu naturalis strukturalis. Ini lebih mirip pada pola birokrasi, strukturnya ketat dan kompleks, kemudian juga memiliki formalitas dan sentralisasi yang tinggi dan menggunakan top-down management. Jadi di sini pimpinan atau manajer itu lebih memiliki kuasa untuk mengatur anak buahnya. Kemudian perspektif yang ketiga yaitu hermeneutik agency, yaitu perspektif yang berfokus pada input dan proses. Gaya kepemimpinannya bersifat penggerak atau driver. Tugasnya spesifik dengan
pengawasan ketat, dan dominasi pimpinannya sangat tinggi. Yang terakhir yaitu perspektif hermeneutik strukturalis. Fokus pada perspektif ini yaitu proses yang dilakukan dalam mencapai tujuan, kompleksitas, formalitas, dan sentralisasi yang rendah, serta kompromis. Jadi di perspektif terakhir ini, sistemnya lebih fleksibel. Para bawahan mendapatkan tugas, kemudian mereka bisa otomatis lebih leluasa menjalankan tugas tersebut. Dan karena sentralisasi yang rendah, jadi tanggung jawabnya tetap tinggi di masing-masing personel. Seperti itu. Dan kuliah penjelasan perspektif manajemen dari ilmu filsafat ini saya cukupi. Jika nanti ada tambahan akan saya sampaikan di grup kelas atau lewat virtual V-Class yang telah disediakan kampus. Dan tugas pertama kalian di kuliah ini, saya ingin kalian membuat contoh. Kira-kira organisasi apa yang menggunakan keempat perspektif ini? Jadi seperti ini tugasnya. Carilah 2 contoh organisasi yang menggunakan perspektif naturalis agensi, kemudian naturalis, dan selanjutnya. Jadi setiap perspektif tolong diberikan 2 contoh. Kemudian tugas bisa diupload melalui V-Class. Baik, saya tunggu pertanyaannya di grup kelas. Terima kasih sudah menyimak penjelasan saya mengenai kuliah pertama tentang pengantar manajemen. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.